Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut masuk di part 32. Di sini kita masuk kepada comparing string ya. Kita tidak hanya membandingkan number ya, tapi kita juga bisa membandingkan string. Ingat, string itu bisa banyak karakter, bisa satu karakter. Kalau Anda belajar bahasa pemrograman lain, dibedakan antara string dengan karakter. Nanti pakai array macam-macam gitu ya. Tapi kalau di Python simple aja, karakter itu string ya. Kumpulan dari karakter itu string, kemudian karakter yang satu itu juga string. Bahkan kalau tidak ada isinya juga, kemarin sudah kita bahas, itu juga adalah sebuah string. Oke, nah di sini kita bicara apakah A kecil ini adalah string lebih kecil daripada apakah A. Oke, kalau enggak kita langsung coba aja lah ya. Coba kita praktekkan. Ya. Coba kita praktekkan. Sekarang kita masuk kepada comparing string ya. Anda bikin markdown-nya, kasih aja namanya comparing string ya. Comparing string. Oke. Pertama, kita bandingkan apakah A lebih kecil daripada C. Ya. Apakah A lebih kecil daripada C? Apa jawabannya? Jawabannya adalah true. Apakah A lebih kecil daripada A besar? Jawabannya adalah false ya. Jawabannya adalah false. Apakah Bandung lebih besar daripada Bandung? Jawabannya adalah false. Apakah Bandung itu sama dengan Bandung? Jawabannya adalah true. Oh ya. Oke. Saya kasih rahasianya ya. Ya, oke. Ini coba kita lihat di sini atau saya ulang aja di sini ya. Saya ulang di sini. Kalau saya punya A lebih kecil daripada C gitu ya. Oke. Ini sama dengan ordinal A dengan ordinal C. Oke, coba kita lihat di sini. Kita berhenti di sini dulu. Perhatikan di sini. Di sini yang kita bandingkan apa? Apakah string A itu lebih kecil daripada string C? Jawabannya apa? True. Kemudian tadi juga saya nanya, apakah A lebih kecil daripada A besar? Gitu ya. Maka jawabannya false. Kalau kita cek heksanya, ASCII-nya ya. Oke, ini desimal ya. Oke, nah ini dia. Ya, ini adalah ASCII nilai ASCII-nya ya. Oke, coba kita lihat dulu di sini ya. Oke, di sini ya. Nilai A ini sebenarnya dia menyimpan nilai 97 gitu ya.
Kemudian nilai C ini sebenarnya nilainya adalah 99 gitu lah, 99. Dapatnya dari mana, Pak? Dapatnya dari tabel ASCII. Jadi kalau kita lihat ya, ASCII table. Ya, kalau kita cari di sini. Oke. Ini pernah saya singgung di pertemuan keberapa gitu ya. Perhatikan kalau Anda lihat di sini ya. Anda lihat A kecil mana A kecil? Ini ya, kalau ini saya gedein dikit ya. Saya gedein dikit. Oke. Perhatikan A kecil di sini. Nah, yang tadi yang kita perhatikan itu adalah nilai desimalnya ya. Sebenarnya yang disimpan sama dia itu nilai ini. Ya, nilai ini. Ini nilai binary-nya, ini nilai heksanya, ini nilai desimalnya. Jadi, ketika kita membandingkan A dengan C, ya, ketika kita membandingkan A dengan C, maka sebenarnya kita sedang membandingkan nilai 97 dengan nilai 99. Ketika kita membandingkan A kecil dengan A besar, mana A besar? Dengan A besar, maka A besar itu disimpannya dalam 65 ya. Berarti sebenarnya A besar itu lebih kecil daripada A kecil. Betul nggak? Coba kita mainkan di sini. Ya, jadi kalau kita bilang A besar, apakah A besar itu lebih besar daripada A kecil? Maka jawabannya adalah false. Kok false? Sebentar, saya salahnya di mana? A lebih kecil. Salahnya di mana ini? Lebih besar daripada false. Salah ya? Lebih besar. Iya, betul. Iya, saya nggak salah ya. Ini nggak salah ya. Ya, oke. Ya, saya yang salah ya. Ya, oke. Kita bahas. Kita emang harus kadang-kadang didetailkan ya. A besar itu berapa nilainya tadi? 65 ya. 65. Oke. A kecil berapa tadi? 97 ya. 97. Ya. Berarti betul ya. A besar itu lebih kecil dari, maksud saya itu kayak gini. Nah, kayak gini ya. A besar itu lebih kecil daripada A kecil. Karena nilai ASCII-nya, desimalnya itu lebih kecil. Jadi kalau misalnya kita bilang A dengan AB, ini true apa false? Kenapa true? Yang dibandingkan yang mananya? Yang pertama A-nya dulu. Atau gini, Adam dengan David. Oke, ini true apa false? Kira-kira? Jawabannya adalah true. Kenapa true? Karena dia ngecek dulu yang pertamanya. Di sini apa? A kecil. Di sini apa? D. Maka A sama D lebih besar yang mana? D. Betul ya? Karena urutannya kan yang A, B, C gitu kan? Yang ini nih. Ya, yang ASCII di sini. Ya, jadi A kecil itu berapa? 97. D kecil itu berapa? 100. Maka 100 itu lebih besar daripada A. Kalau dia masih kecil sama besar, itu sama gitu lah ya. Itu nggak ada masalah. Ya, jadi dia ngecek dulu, ngurut dulu ya. Apa yang dicek dulu? A-nya dulu pertamanya. Oh, dia ini A sama D gitu ya. Tapi kalau yang tadi saya bilang misalnya AA apakah lebih besar daripada AB? Maka jawabannya apa? Betul, pintar. Kenapa? Karena kita ngecek dulu yang pertama, oh sama. Maka dia ngecek dulu yang kedua. Oh, yang kedua dia lebih
lebih kecil ya, maka jawabannya adalah false. Kayak gitu ya. Jadi sebenarnya yang dicek adalah nilai yang direpresentasikan oleh karakter tersebut ya, atau string tersebut ya. Jadi kalau kita bilang apakah global itu sama dengan global, true apa false? False ya. Tapi kalau misalnya apakah global titik uppercase titik upper, apakah sama dengan global titik upper? Jawabannya true apa false? Kenapa true? Karena kita besarkan semua ya. Karena global ini kita upperkan dulu, kemudian global ini kita upperkan dulu ya. Beda kalau di sini. Kalau di sini apa adanya ya. Kalau di sini kita besarkan dulu semua gitu ya. Jadi kalau di sini kita cek, oh yang dia yang pertama aja sudah beda ya. G itu berbeda dengan G ya. G itu tidak sama dengan G ya. Kenapa? Karena representasi simbolnya itu berbeda. Antara G dan G besar, antara G kecil dan G besar itu representasi ASCII-nya berbeda gitu ya. Oke, kalau ditanya lebih besar mana? Apakah G lebih besar daripada G? Maka jawabannya adalah apakah G kecil lebih besar daripada G besar? Maka jawabannya adalah jawabannya adalah true, karena yang besarnya dulu gitu ya. Jadi besarnya dulu baru yang kecil. Jadi dia ngurut kayak gitu ya. Apakah Jakarta lebih besar daripada Surabaya? Apakah Jakarta lebih besar dari Surabaya? True apa false? False. Gitu ya. Oke, paham ya? Oke, berarti sebenarnya yang kita hafal apa? Yang pertama urutan alfabetnya dulu. Yang kedua huruf besar dulu baru huruf kecil. Kayak gitu ya. Oke, jadi nilai true sama false-nya. Jadi apakah Indri itu tidak sama dengan Indri? Maka jawabannya adalah true. Jawabannya adalah true. Ya, karena I kecil itu tidak sama dengan I besar, maka nilainya adalah true. Gitu ya. Jadi poinnya di sini yang perlu Anda pahami, ya tadi juga saya agak agak salah lah ya. Jadi yang harus dipahami pertama adalah yang pertama adalah representasi karakter ya. Representasi karakter ya. Kita bicara karakter ya, karena nanti kumpulan dari karakter itu adalah string ya. Kumpulan karakter itu akan lari menjadi string. Oke, maka nanti representasi karakter ada satu yang namanya adalah ASCII. ASCII ini menggunakan 7 bit. Ya, jadi ketika kita bilang A kecil dan kita bilang A besar, maka ini adalah dua hal yang berbeda. Gitu ya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Di situ ada nilai desimalnya, di situ ada nilai heksanya, di situ ada nilai binary-nya. Kalau kita bicara A kecil ya, maka A kecil itu adalah 9761 ya. Di sini 97, di sini 61, berarti 4 tambah 1, 4 tambah 1, 10001. Kemudian A besar itu adalah mana A besar? A besar 6541. Di sini adalah 65, di sini adalah 41. Berarti 601 5 itu 42 ya. Sorry 6. Ini 41 ya. Ini 41. 41 berarti 4 itu 100. Ini saya salah nih. Ini berapa nih? 4 tambah 1 5.
Ini berarti harusnya 110 ya. Kemudian kalau 4 kayak gini 1 ini. Ya. Nah, jadi ya kalau gampangnya gimana Pak? Lihat desimalnya aja yang tadi ordinal ya. Jadi A besar itu lebih besar daripada A kecil ini lebih besar daripada A besar. Jadi kalau kita tanya apakah A kecil lebih besar daripada A besar, ya, maka Anda lihat nilai desimalnya, maka apakah 97 itu lebih besar daripada 665? Jawabannya adalah true. Itu baru satu karakter. Nanti kalau karakter yang lain kita lihat, ya, gampangnya kita lihat karakter pertamanya sama apa enggak. Kalau sama kita lihat karakter yang kedua gitu ya. Karakter kedua sama apa enggak? Kalau enggak ya cukup kita hanya membandingkan dua karakter saja. Oke, ya. Jadi itu yang dipahami ketika kita menekan tombol keyboard gitu ya. Ya, itu apakah A besar atau A kecil, maka sebenarnya ini yang dikirim ke prosesornya. Gampangnya kayak gitu. Ya, itu 7 bit ya. Yang membedakan 7 bit. Bit yang ke-8 itu sebenarnya tidak berpengaruh gitu ya. Oke. Bisa dipahami di sini. Jadi saya pikir cukup saya jelaskan seperti itu. Ya, ini sudah. Ya, sudah ya. Saya pikir cukup. Itu ya. Jadi kalau kita membandingkan antara karakter atau string, nanti kita bisa menggunakan metode-metodenya ya. Misalnya ketika kita misalnya kita ngoding gitu ya. Misalnya kita ngoding misalnya lanjut gitu ya. Sama dengan input apakah ini lanjut misalnya ya, kemudian kita bilang kasih Y atau T gitu ya, misalnya kayak gini aja. Nah nanti bisa aja orangnya ngasihnya Y besar gitu ya, maka nanti kita bisa if gitu ya, kemudian lanjut titik lower gitu ya sama dengan Y. Kayak gitu. Nanti kita ketemu dengan if, maka kita print lanjut gitu ya, lanjutkan misalnya ya. Jadi di sini kalau kita run kemudian inputnya adalah Y besar di sini ya, itu akan kita cek dulu di sini ya. Kita akan operasikan sedikit, kita beresin dulu ya, semisal ya, nanti banyak di sini handlingnya ya, ini salah satunya aja. Jadi kalau misalnya tadi saya kasih Y besar sebenarnya ya, kalau saya tidak menggunakan lower seperti ini, maka dia hanya akan dia nggak masuk ke sini ya, ke if-nya di sini dia nggak akan masuk. Ya, itu aja untuk comparison string ya. Jadi sebenarnya yang diperhatikan adalah representasi dari simbol karakter tersebut ya. Itu adalah 32 untuk berbicara tentang string ya. Oke. Kita lanjut di 30 berapa sekarang? 33 ya. Kita lanjut di 33. Oke, ini 32 saya pikir cukup. Ya, kita masuk kepada conditional ya. Kita masuk kepada conditional. Ya, ini dia ya. Saya potong aja di sini. Kita masuk kepada conditional. Stop.